Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 3937. 39 nomor 37. Yang pakai kitab nomornya 25. Udah ketemu semua bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Ya gulam tashabul juhala. Ngapa Bang Khair? Udah ketemu? Tashabul juhala fayata'adda ilaika min jahlihim. Ya gulam, wahai anak-anakku tercinta, tashabul juhala, kamu bersahabat dengan orang-orang jahil. Kamu bersahabat dengan orang-orang jahil. Fayata'adda ilaika min jahlihim, maka menular kepadamu kebodohan mereka, kejahilan mereka. Kenapa Bang Andi? Hah? Tuh kan ditanya udah ketemu belum? Udah katanya. Kalau yang sama saya PDF-nya di atasnya 41. Lembaran kitabnya 39. Kalau yang PDF-nya sama saya. Lima baris dari bawah. Hah? Belum ketemu juga. Bantuin lah, bantuin. Apa sama saya?
Udah ketemu udah. Tashabul juhala, kamu bersahabat dengan orang-orang jahil. Fayata'adda ilaika min jahlihim, maka menular kepadamu kejahilan mereka. Ini jahil di sini bukan maksudnya orang bodoh ya, bukan maksudnya orang yang enggak punya ilmu, bukan. Jahil yang dimaksud di sini itu lawan katanya ma'rifah. Ada orang yang ma'rifah, yang sudah mengenal Allah, ada orang jahil, orang yang belum mengenal Allah. Gitu. Kayak dulu sebelum Islam tersebar, itu masyarakatnya disebut masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu bukannya enggak punya ilmu, bukan. Bahkan orang-orang jahiliyah itu pinter-pinter sastranya, sastra Arabnya. Cuman karena mereka belum mengenal Allah, makanya disebut jahiliyah. Nah, tashabul juhal, bersahabat dengan orang-orang jahil, bukan berarti teman kita pada bodoh-bodoh, bukan. Kadang-kadang pinter, ilmunya banyak. Hukum apa aja dia tahu, kitab apa aja dia bisa baca, tapi jahil, belum mengenal Allah. Dalam semua aktivitasnya masih ngikutin nafsunya gitu. Hah? Kayak mau merebung apa? Kelakuannya, iya. Ngomongnya kayak orang zuhud, kelakuannya kayak orang cinta dunia gitu. Jadi jahil di sini jangan salah artiin nih. Tashabul juhal, kamu bersahabat dengan orang-orang jahil, orang-orang yang belum mengenal Allah. Akhirnya kita kebawa-bawa, ngaji mah udah sering dapat penjelasan tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah, tapi kerjaan kita kayak orang belum kenal Allah. Ustaz Satiri tahu tuntunan sholat yang sebenarnya, bahwa sholat itu agar diterima ada 4 syaratnya. Ada khusyuknya, ada hudurul kolbinya, ada hudunya, ada khudu'nya. Cuma karena bersahabatnya, bertemannya sama orang-orang yang belum kenal Allah, belum kenal tuntunan, ujung-ujungnya dia kebawa dah. Gitu. Ngikut dah, sholatnya begono. Kayak orang-orang belum kenal tuntunan. Gitu. Gitu Ustaz. Maksudnya tuh. Bergaul sama teman-teman di masyarakat, karena kebanyakan belum mengenal Allah, ujung-ujungnya tingkah lakunya, kesehariannya dalam bermasyarakat kayak orang-orang yang belum kenal Allah, belum tahu tuntunan Allah gitu. Masih suka marah sama orang, masih suka gedeg sama orang, masih suka gujih, degig sama orang gitu. Padahal ilmunya banyak, padahal ngajinya tiap malam gitu. Tapi ujung-ujungnya perilakunya kayak orang-orang yang belum mengenal Allah. Nular tuh, nular. Apalagi emang misalkan kayak Bang Hoir orangnya kagak enakan gitu. Atau kayak Bang Andi yang emang nafsunya masih nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah atau Bang Adi? Nafsu mutmainnah. Kan kalau kata Buya, nafsu mutmainnah itu orangnya masih kayak tas. Tas itu tergantung siapa yang bawa gitu. Siapa yang nyangkil. Kalau yang bawanya ustadz, itu tas dipakai buat ngaji.
Kalau dibawa yang nyangkilnya maling, itu tas diajak nyopet kan gitu. Kita kan kebanyakan begitu. Emang ketahuan kita nafsunya masih mutmainnah, masih tergantung siapa yang ngajak, bertemennya sama orang begono pisan lagi. Gitu. Udah nular pisan, ke bawah ada ujungnya. Kadang emang Ustadz Badrun lihatnya mau cakep, pengen mewarnai masyarakat. Tahu-tahu dia yang ke bawah. Karena bersahabat dengan orang-orang jahil, ujung-ujungnya tuntunan yang sudah kita tahu, kita tinggalkan, kita abaikan. Ke bawah jahil sama teman-teman kita. Makanya pilih-pilih teman. Apa Ustaz? Pilih-pilih teman. Kalau dalam hikam itu sering dibacain tuh. Kalau dalam hikam, la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Jangan kalian bersahabat dengan orang yang perilakunya tidak membangkitkan semangat kalian untuk ibadah dan ucapannya tidak menunjukkan kalian kepada Allah. Gitu. Makanya kalau berteman, kalau bersahabat, cari sahabat yang betul-betul bisa bawa kita, yang bisa bimbing kita buat ke jalan Allah. Kalau nyari teman bersahabat, sahabat ya. Karena ada 4, kalau Buya bilang ada 4. Ada kenalan, ada temen, ada kawan, ada sahabat. Gitu. Kalau kenalan, lo kenal sama si Anu, kenal. Gitu. Tapi ketemu jarang, ngopi bareng kagak pernah. Kenal mah kenal. Gitu. Sesatiri kenal sama Ronaldo, kenal. Gitu. Kenal. Itu kenalan namanya. Ada temen, gitu. Kenal, dekat, tapi jarang bareng-bareng gitu. Kalaupun ketemu paling sebulan sekali, seminggu sekali gitu. Jarang-jarang. Temen namanya. Ada kawan gitu. Lebih intim lagi dah tuh dibanding temen. Yang paling tinggi itu sahabat. Sahabat itu udah kayak baju sama celana, kemana-mana berdua aja gitu. Kemana-mana. Sahabat. Udah tuh. Jangan sampai kita bersahabat dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang belum mengenal Allah. Karena ujung-ujungnya tadi, akhirnya kita ke bawah. Akhirnya kita lebih ngikutin nafsu kita dan mengabaikan tuntunan yang sudah kita tahu. Suhbatul ahmaqi suhbatu gubnin. Bersahabat dengan orang dungu adalah persahabatan yang penuh tipu daya atau persahabatan yang palsu. Persahabatan yang palsu. Gimana Ustaz Badrun? Persahabatan yang palsu. Kalau sahabat sejati di dunianya bersahabat, sampai di akhirat tetap bersahabat. Di dunianya satu majlis, satu tempat, satu tongkrongan, di akhirat pun satu tempat. Persahabatan yang sejati. Kalau persahabatan sama orang dungu, sama orang jahil, ini ntar saya dipiralin apa kagak nih? Ntar dipiralin lagi. Kemarin aja ngomong goblok viral.
kita bersahabat dengan orang dungu itu persahabatan yang palsu. Karena paling dekatnya di dunia doang. Nanti di akhirat bisa jadi masing-masingan malah saling salah menyalahkan. Gitu. Kata Ustaz Satiri, saya diajak ya Allah mau mantap noh, dia salahin noh, begitu. Kata mantap, nah kagak ya Allah dia yang ngajak, gitu, yang modalin. Gitu. Bisa jadi di sono nanti bukannya jadi sahabat lagi malah berantem. Karena dalam Al-Qur'an juga Allah jelasin tuh al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adwun illal muttaqin. Nanti kawan sama kawan, teman sama teman di sono jadi musuh. Karena tadi tuh saling nyalahin. Gitu. Kecuali persahabatan yang dijalin oleh orang-orang yang takwa. Begitu Bang Hoyer. Ini persahabatan yang takwa itu, yang persahabatan yang sejati. Di dunianya bareng-bareng, di sononya bareng-bareng. Bareng-barengnya di surga Bang Adi. Bareng-bareng di anu lagi. Gitu. Persahabatan yang palsu. Apa sih? Suhbatul ahmak, suhbatul gubnin. Cari tuh sahabat yang sejati. Yang emang selalu saling mengingatkan. Karena memang Rasul juga bilang tuh, khairu julasaikum man dzakkarakum billahi ru'yatuhu. Sahabat terbaik adalah orang yang kalau kita ngelihat dia, kita langsung inget sama Allah. Gitu. Ya Allah, bisa ya Allah nyiptain orang kayak dia. Gitu. Gitu. Sahabat terbaik, orang terbaik untuk dijadikan sahabat adalah orang yang kalau kita lihat langsung inget sama Allah. Gitu. Alhamdulillah saya mau begini, jangan sampai kayak dia begitu. Langsung ingat sama Allah. Wazadakum fi amalikum mantokuhu, atau mantikuhu boleh. Mantikuhu. Gitu. Sahabat terbaik orang yang ucapannya semakin menambah semangat kita dalam ibadah. Dua tuh. Yang ketiga baru dah wadak karokum bil akhirati amaluhu. Perbuatannya bikin kita ingat akhirat. Kalau nyari sahabat cari yang tiga itu. Kalau kita lihat kita ingat sama Allah, ucapannya bikin kita semangat ibadah, perbuatannya tingkah lakunya bikin kita ingat sama akhirat. Gitu. Abang Adi. Kalau mau nyari sahabat, sahabat yang beneran, yang kemana-mana kita selalu berdua, itu selalu kumpul ngopi bareng. Jangan sampai kita malah bersahabat sama orang-orang yang jahil, yang belum mengenal Allah, yang akhirnya kita malah ke bawah jahil, ke bawah kayak orang belum kenal Allah, bikin kita mengabaikan tuntunan yang Allah berikan. Apa Adi? Dungu itu kan Pak Guru artinya orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu kan dungu. Pakai peci disikut itu dungu berarti dia. Hah? Keren sakit ya pakai peci disikut sih. Didengkul. Itu dungu tuh artinya. Harusnya kita di dunia ini kita cari bekal buat akhirat. Harusnya yang kita pentingkan itu kehidupan akhirat. Nah orang-orang yang dungu mereka nggak begitu. Begitu Pak Guru, maksudnya dungunya begitu. Harusnya dunia ini jadi tempat kita nanam buat akhirat.
Nah kalau orang dungu kagak. Itu. Dunia itu ya udah, dia nikmatin kehidupan dunianya doang, bodo amat dah akhirat mah nanti gimana go. Maksudnya dungunya ke situ. Apa Bang Adi? Makanya dulu diajarin sama Buya tuh biar nggak dungu, kola judan tuki. Kalau pakai songkok di pala, baju di badan, sepatu di kaki. Masih ingat Bang Andi? Itu masih ingat kan ya? Kola judan tuki, itu songkok di pala, baju di badan, sepatu di kaki. Udah tuh. Jadi begitu Pak Guru, dungunya begitu ya. Jadi tidak tahu tujuan asli kita hidup di dunia ini, nggak tahu orang-orang dungu itu. Gitu. Nggak bisa dia mengkaitkan sesuatu kepada Allah, ingat kepada tuntunan Allah, itu nggak bisa. Orang-orang dungu itu begitu. Kalau jahil, jim ha lam. Ya intinya mah sama aja Bang Haji. Cuma kalau ahmak udah kebangetan jahil gitu. Udah lebih tinggi lagi. Hah? Idiot. Lain lagi kalau idiot mah. Kalau idiot mah emang nggak bisa nalar, IQ-nya rendah. Kalau ahmak bisa jadi padahal dia pinter. Gitu. Kalau ahmak tuh pinter, cuman tadi tuh tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Harusnya ketika sholat dia betul-betul sempurnakan sholatnya agar diterima oleh Allah. Kalau ahmak nggak begitu. Udah yang penting sholat gitu. Allah maha pemaaf ini. Gitu. Ahmak. Bisa jadi pinter dia mah. Sama kayak jahil tadi kan. Cuma kalau ahmak lebih parah lagi dibanding jahil. Begitu Bang Haji. Ishabil mu'minina al-muqinina al-alimina bi'ilmihim. Bersahabatlah kepada orang-orang mukmin. Bersahabatlah dengan orang-orang mukmin yang memiliki keyakinan kuat. Al-muqinin yang memiliki keyakinan kuat. Al-alimina bi'ilmihim yang mengamalkan ilmunya. Karena tadi yang namanya jahil, yang namanya ahmak bukan yang nggak punya ilmu, bukan yang nggak tahu dia tuntunan Allah, bukan yang nggak tahu. Cuma kadang-kadang apa yang dia tahu belum bisa dia terapkan dalam kehidupannya, dalam ibadahnya. Al-alimina bi ilmihim yang mengamalkan ilmunya. Jangan sampai kita bersahabat dengan orang-orang yang ilmunya banyak, tapi yang ada ilmunya buat ngegampangin mulu, gitu. Buat ngakalin hukum Allah mulu. Jangan sampai itu. Makanya tadi jahil di sini bukan yang nggak punya ilmu, bukan. Jahilnya karena dia belum kenal dengan Allah. Udah tuh jelas.
Cukup begitu. Bang Hoir nggak nambahin? Cukup. Pak Ketua kali? Cukup. Makanya dalam kitab Ihya atau kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali ngasih 5 hal tuh. Kalau pengen milih temen, milih sahabat, perhatiin 5 gitu. Yang pertama, pastikan teman kita berakal. Ustaz, ya jangan sampai berteman orang gila Bang Andi. Yang pertama, pastikan teman kita berakal. Tadi artinya berakal itu emang betul-betul tahu bahwa tujuan hidup kita di dunia ini untuk mencari bekal akhirat. Berakalnya di situ artinya. Makanya jangan bersahabat dengan orang-orang yang dungu. Pastikan bahwa teman kita berakal. Tahu tujuan hidupnya. Tahu apa yang harus dia lakukan di dunia. Itu berakal namanya. Yang kedua, pastikan teman kita itu, sahabat kita, akhlaknya baik. Selain berakal, akhlaknya juga baik. Mau itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada makhluk-makhluk Allah. Itu baik semua akhlaknya. Pastikan itu. Yang ketiga, pastikan orang itu perbuatannya baik. Jangan sampai kita berteman sama orang yang suka ngerjain dosa besar. Nggak sholat, nggak puasa. Pokoknya sering ngerjain dosa besar dah. Sering ngomongin kejelekan orang. Itu kan dosa besar. Yang keempat, pastikan orang itu tidak gila kepada dunia. Yang keempat tuh. Ustaz, tidak cinta kepada dunia. Yang kelima baru dah, cari sahabat yang lurus, yang jujur. Makanya udah pas deh nih. Kalau kita bersahabatnya sama orang-orang yang satu majelis, kan semua udah pada ngaji semua, tahu tuntunan semua, bisa saling mengingatkan. Gitu. Paling kalau berteman sama jamaah majelis mah disampernya disamper ngaji, diajaknya diajak ngaji. Bersahabatlah dengan orang mukmin yang memiliki keyakinan kuat, yang mengamalkan ilmunya. Ma ahsana ahwalul mu'minina fi jami'i tasarrufatihim. Betapa bagusnya, betapa indahnya perilaku orang mukmin dalam semua aktivitas mereka. Karena kalau orang mukmin semua perbuatannya bisa bernilai baik. Jangankan sampai ibadah mahdohnya, jangankan sampai sholatnya, puasanya, sodakohnya, hajinya, sampai ibadah goir mahdohnya pun, atau bahkan kesehariannya, hal-hal yang mubah pun sama orang mukmin mah bisa jadi bernilai baik. Ustaz, ngumpul-ngumpul ngopinya bisa bernilai baik, bercanda sama temennya bisa bernilai baik kalau sama orang mukmin. Karena semua, Rasul sendiri bilang, ajibtu lil mu'mini inna kulla amrohum hasanatun. Rasul sendiri bilang begitu. Aku kagum dengan orang mukmin karena orang mukmin semua aktivitasnya bernilai baik. Semuanya. Bahkan sampai tidurnya, bercanda sama bininya, bergaul sama tetangganya, semuanya bernilai baik. Jangankan sampai ibadah mahdohnya, untuk hal-hal yang seperti itu aja. Makannya aja bisa bernilai baik. Sampai kalau yang joroknya sampai buang airnya masih bernilai baik gitu kalau orang mukmin.
ma aqwahum ala mujahadatihim wa qahrihim linufusihim wa ahwiyatihim. Betapa kuatnya mereka dalam mujahadah yang mereka lakukan. Betapa kuatnya mereka dalam menundukkan nafsu-nafsu mereka dan keinginan-keinginan mereka. Makanya tadi tuh balikin lagi ke awal. Kadang orang jahil dan orang ahmak itu bukannya orang yang enggak alim, bukannya orang yang enggak punya ilmu. Tahu ilmunya, tahu tuntunannya, tapi yang dia pakai dalam kehidupannya nafsunya. Tuntunan nafsunya. Yang dia ikutin dalam kehidupannya kepengenan nafsunya. Gitu. Makanya bersahabat dengan orang mukmin karena mereka sudah bisa menundukkan nafsunya, sudah bisa melawan keinginan-keinginannya, itu mujahadahnya sudah kuat. Gitu mantap. Cari teman yang betul-betul mukmin yang mengamalkan ilmunya, yang ngikutin tuntunan. Udah jam 2 aja. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena ini bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisyrul mu'mini fi wajhihi wa huznuhu fi qalbihi. Kegembiraan orang mukmin terpancar di wajahnya. Wa huznuhu fi qalbihi. Sedangkan kesedihannya dipendam di dalam hatinya. Abang adik, kalau orang mukmin kalau lagi ketemu temen pasti ceria, meskipun hatinya lagi sedih. Kalau orang mukmin, lain gak usah badun kan. Kalau ketemu temen manyun aja. Jangan manyun aja Bang Hoer, ceria dong, ceria. Gitu. Manyun aja. Itu enaknya bersahabat sama orang mukmin begitu, enaknya. Meskipun dia selalu melawan nafsunya, selalu melawan keinginan dirinya, tapi kalau lagi ketemu sama temennya, tetap dia pasang wajah yang ceria. Padahal hatinya sedih, lagi mikirin aja. Tahun baru besok mau kemana ya gitu. Jadi saung apung mulu. Lagi mikirin aja. Ntar saya di akhirat gimana ya? Selamat apa kagak? Ibadah yang saya kerjain gimana ya? Diterima apa kagak? Hatinya begitu tuh, sedih aja lagi mikirin nasib dirinya. Ini apa yang saya kerjain udah sesuai tuntunan apa kagak ya? Tapi kalau lagi ketemu temen biasa cerah wajahnya, meskipun hatinya lagi mikir segala macam. Ntar kalau ketemu temen bisa nggak jaga lidah ya. Gitu. Abu Ustad, kegembiraannya terpancar di wajahnya, tapi kesedihannya dipendam dalam hatinya. Bukan sedih mikirin duit Bang Adi, bukan, ini mah sedihnya mikirin akhirat. Karena tadi itu orang mukmin selalu dia melawan nafsunya dan melawan keinginannya.
jelas. Ustaz ini namain nggak cukup. Kok nggak joman kali? Itu juga pelajaran buat kita. Kalau kita lagi ngumpul sama temen, jangan megangin tasbih aja Bang Andi. Megangin tasbih aja. Orang mukmin mah cukup kesedihannya di hati. Mikirin Allahnya di hati aja, badannya tetap ngobrol sama temennya. Apa Ustaz? Ini mah lagi ngobrol sama temen, ayo masih muter-muter tasbih aja begitu. Terus satiri mentang-mentang bisa baca kitab, lagi ngumpul sama temennya, ayo biar lagi buka kitab aja. Entar dulu Ustaz. Orang mukmin mah iya selalu inget sama Allah, selalu mikirin akhirat, cuma cukup dipendam di hati aja. Badannya tetap ngobrol kayak biasa, begitu. Jadi mau ambil lagi ngobrol, ayo bel, subhanallah. Pengen kita takut pakai asbak. Itu ingat akhiratnya, ingat Allahnya cukup di hati aja, badannya tetap beraktivitas seperti biasa. Ini mah romana pengen buat bilang orang bener, Bang Andi dah. Hadza min quwwatihi qadara ala ayyuzhiral bishra fi wujuhil khalqi wa yaktumal huzna fi ma bainahu wa bainallahi ta'ala. Orang seperti ini karena saking kuatnya dia mampu menampakkan kegembiraan di hadapan makhluk Allah. Di hadapan orang-orang biasa wajahnya gembira. Wa yaktumal huzna fi ma bainahu wa bainallahi ta'ala. Dan dia sembunyikan kesedihan antara dirinya dan di antara Allah Ta'ala. Ya, sedihnya karena mikirin hubungannya kepada Allah. Gitu sedihnya. Tadi tuh sedihnya karena ingat akhirat, ntar saya di sono gimana ya, selamat apa kagak gitu. Saya ngerjain ini Allah redho apa kagak, itu yang dipikirin tuh, sedihnya begitu. Kalau kita sedih sih sedih, iya sedih gitu. Cuma mikirinnya yang lain gitu. Ngobrol ajer kayak biasa, sedih juga sih tapinya, mana udah besok tanggalnya gitu. Tapi kalau orang mukmin yang bikin sedih adalah bagaimana hubungan dia dengan Allah. Gitu. Hammuhu daimun. Kepusingannya selalu ada di hatinya. Daimun, lestari, kagak pernah hilang. Dalam hatinya terus saja mikirin itu, puyeng aja lagi mikirin itu, mikirin hubungannya sama Allah. Gimana ya caranya kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah? Gimana caranya kita bisa sampai kepada Allah? Orang mukmin katirut tafakkuri, sering tafakkur. Katirul bukai, sering menangis. Qalilud dohiki, jarang tertawa. Jarang tertawa hatinya maksudnya. Sering nangis hatinya. Jarang tawa hatinya. Kalau zohirnya tadi kayak biasa, tetap ceria, tetap cengar,
girang, kalau ketemu temennya girang. Tapi sering nangisnya